Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bapak ibu dan teman-teman masyarakat Pedukuhan Jugahan. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang melaksanakan KKN kuliah kerja nyata di Pedukuhan Jugahan akan memaparkan program kerja kami selama 4 bulan ke depan. Baik, sebelum masuk di sosialisasi program kerja, di sini kami akan perkenalan terkait anggota KKN yang akan berkegiatan di Pedukuhan Jugahan. Saya Agri Aryono dari Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta, dan juga Dila Ika Yulianti Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya Inama Handayani Prodi Teknik Pendidikan Busana Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir ada Yeni Satifah dari Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta. Dan kami berempat akan melaksanakan program kerja kami di KKN Pedukuhan Jugahan yang dimulai dari Juni sampai dengan Oktober yang akan datang. Nah, pada KKN ini kami mempunyai program, diantaranya terbagi menjadi 3, yaitu program utama, program penunjang, dan program insidental. Untuk program utama kami, karena kami backgroundnya adalah bidang pendidikan, tentunya program utama kami di bidang pendidikan. Dan untuk program tambahan nanti akan ada program-program yang menunjang pengembangan SDM dari masyarakat Pedukuhan Jugahan. Nah, yang pertama terkait program-program kami akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, program dengan bidang pendidikan, yaitu beber, belajar dan bermain. Yang kedua ada pendampingan pembelajaran daring. Yang ketiga ada pembuatan pojok baca. Yang keempat ada pembuatan masker, pembuatan batik jumputan, pengembangan SDM meliputi kegiatan pengembangan Karang Taruna dan kegiatan pelatihan Pranoto Coro. Untuk selanjutnya pendampingan TPA, pelangisasi dan poster posyandu, lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pembuatan mading, pembuatan profil video Pedukuhan Jugahan, dan yang terakhir konten edukasi sosial media yang nanti akan dijelaskan secara detail. Baik, masuk pada program yang pertama, yaitu beber, belajar dan bermain. Nah, beber ini merupakan suatu program untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas anak melalui kegiatan yang dilakukan di setiap pertemuannya. Nah, untuk beber ini kami akan ada 2 kegiatan. Yang pertama belajar bersama di minggu yang pertama, dan nanti di minggu yang kedua akan ada kelas kreativitas anak. Untuk target dari program ini yaitu anak usia dini, TK dan juga sekolah dasar. Untuk tempatnya kami selenggarakan di Serambi Masjid Al Hidayah pukul 9 sampai 11. Yang kedua ada program pendampingan pembelajaran daring. Nah, program ini ditujukan untuk adik-adik dan juga bapak ibu orang tua siswa yang mempunyai siswa sekolah dasar, SMP dan juga SMA untuk belajar bersama dan didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Jakarta agar keresahan belajar daring dapat diatasi di diskusi yang dilakukan setiap minggunya. Nah, untuk targetnya pendampingan pembelajaran daring ini dikhususkan untuk sekolah dasar untuk semua mapel, sekolah menengah pertama atau SMP untuk semua mapel, dan juga sekolah menengah atas atau SMA untuk khusus mapel bahasa Inggris. Untuk kegiatannya sendiri, kami membuat sebuah grup WhatsApp yang di situ banyak adik-adik dan para orang tua siswa masuk, yang
setiap minggunya di malam Rabu atau Selasa malam dan juga Jumat malam atau malam Sabtu melakukan diskusi tanya jawab melalui WA yang sudah dibuatkan. Untuk jamnya kami buka pada pukul 19.30 atau setengah 8 dan berakhir pada pukul 9 malam. Selanjutnya adalah pembuatan pojok baca yang kami tempatkan di Masjid Al-Hidayah. Tujuan dari pembuatan pojok baca ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan anak-anak berkebutuhan dan juga menambah literasi tentang angka, pengetahuan, organisasi. Dengan adanya pojok baca ini diharapkan mampu menambah minat baca adik-adik masyarakat berkebutuhan yang nantinya kaya ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Nah, untuk kegiatan ini kami selenggarakan menjadi dua, yaitu yang pertama open donasi buku-buku yang sudah tidak dipakai oleh masyarakat Paduan sendiri dan juga masyarakat luar Purwokerto maupun luar Jogja untuk didonasikan kepada kami, karena buku yang sudah teman-teman baca semuanya jika tidak digunakan di dalam membaca atau jika tidak digunakan lagi untuk membaca, lebih baik didonasikan kepada kami. Untuk pojok baca kami agendakan pada bulan September di tanggal awal dan juga nanti selesai di tanggal 4. Untuk tempatnya kami di Masjid Al-Hidayah. Dan selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia masyarakat Bedugul Jogahan yang kami agendakan pada dua kegiatan. Yang pertama terkait pelatihan public speaking untuk rekan-rekan Karang Taruna, dan yang kedua nanti ada program pelatihan Pranata Coro untuk masyarakat Bedugul Jogahan. Nah, untuk kedua kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah soft skill dari diri rekan-rekan Karang Taruna dan juga pengetahuan dan keterampilan berbicara dalam program kerja Pranata Coro. Program ini kami agendakan pada bulan Agustus, di tanggal 18 Agustus. Untuk Pranata Coro kami segelarakan setiap 2 minggu sekali, dan untuk capacity building untuk rekan-rekan Karang Taruna kami segelarakan 2 hari. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan masker. Pembuatan masker ini berupa masker kain yang berupa dari lembaran kain hingga masker siap pakai yang akan dibuat anak-anak untuk media kreativitas mereka, yaitu berupa masker yang akan diwarnai dengan teknik pembuatan warna tie-dye. Nah, untuk target dari pembuatan masker ini yaitu anak-anak dusun Jogahan. Pembuatan masker ini bertempat di Masjid Al-Hidayah yang akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Selanjutnya yaitu pembuatan batik jumputan. Untuk pembuatan batik jumputan itu sendiri yaitu program kerja yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dengan mengajarkan tata cara membuat batik jumputan yang benar dengan menggunakan selembar kain yang akan dibuat menggunakan teknik jumputan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2021 yang bertempat di Masjid Al-Hidayah. Nah, untuk target pembuatan batik jumputan ini yaitu untuk anak-anak dusun Jogahan. Untuk proker yang selanjutnya yaitu pendampingan TPA. Pendampingan TPA ini adalah program kerja yang dilakukan untuk membantu mendampingi anak-anak yang datang mengaji atau belajar Al-Quran dari mulai Iqra sampai pembacaan Al-Quran yang akan didampingi oleh
kita untuk program pendampingan TPA ini dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat. Untuk waktunya yaitu sehabis sholat asar. Yang sebelumnya dilakukan sholat asar berjamaah lalu dilanjutkan dengan pendampingan TPA. Untuk pendampingan TPA ini bertempat di Masjid Al-Hidayah Jogahan. Proker selanjutnya yaitu Pelangisasi dan Poster Posyandu. Untuk Pelangisasi dan Poster Posyandu ini adalah program kerja yang berupa pemasangan plang sebagai petunjuk arah dan petunjuk lokasi seperti tempat tinggal, perangkat pedukuhan, dan lain sebagainya. Dan untuk Poster Posyandu ini adalah pembaharuan dari Poster Posyandu yang dahulu agar lebih menarik. Nah, untuk kegiatan ini akan dilakukan pemasangan di setiap RT dan RW, pedukuhan jogahan, dan kepala buku. Lalu untuk pembuatan dan penggantian poster posyandu itu sekitar pertengahan Agustus ini. Program selanjutnya yaitu pembuatan profil video pedukuhan jogahan. Pembuatan profil video ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan tingkat perkembangan daerah di pedukuhan jogahan. Nah, ini menggunakan media sosial agar masyarakat luas itu mengetahui potensi yang ada di pedukuhan jogahan. Program selanjutnya yaitu lomba dalam rangka kemerdekaan. Program ini bertujuan untuk memperingati hari besar yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, agar anak-anak di pedukuhan jogahan ini tidak lupa dengan hari besar negara kita. Targetnya yaitu anak-anak TK sampai dengan SD. Kegiatannya berupa lomba kreativitas yang berkenaan dalam memperingati hari kemerdekaan tersebut, seperti mewarnai, menyanyi, menggambar, gitu. Untuk tanggalnya yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara daring. Baiklah, program kerja selanjutnya yaitu pembuatan mading. Pembuatan mading ini adalah program kerja yang bergerak di bidang tulis-menulis ataupun kreativitas yang akan dikembangkan bersama. Dan di program ini kami menargetkan dari anak-anak di sekitar jogahan. Dalam kegiatan ini kami akan melakukan pembuatan mading bersama dengan anak-anak yang sebelumnya kita ada proker yaitu beber ataupun bermain dan belajar. Di sana kita membuat beberapa kreativitas yang nantinya dari hasil kerja dari anak-anak itu bisa kita pajang di sana. Untuk tempatnya kita merencanakan dilakukan di Masjid Al-Hidayah. Kemudian proker yang terakhir yaitu yang ke-12 yaitu konten edukasi dan juga sosial media. Untuk konten edukasi ini kita memfokuskan untuk mengelola sosial media terutama dari Instagram kami dan juga di penyebaran di grup WhatsApp. Untuk pengunggahan konten kami menargetkan untuk masyarakat umum, dan dari kegiatan ini ada beberapa konten utama yang akan kami buat. Yang pertama yaitu konten isolasi mandiri yang berupa cara-cara bagaimana kita menghadapi situasi pandemi ini dan cara-cara kita untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian konten selanjutnya yaitu pengunggahan fakta unik dari beberapa negara. Kita akan menyediakan sebuah grafik ataupun konten yang akan mengedukasi tentang pengetahuan umum dari berbagai negara. Kemudian konten yang selanjutnya yaitu vocabulary of the day. Ini berupa pembelajaran bahasa Inggris yang nanti akan mengupload kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk sebagai sarana pengunggahan program-program kerja yang lain yang sudah kami lakukan, bisa diupload dan dilihat di sana. Nah, demikian program kerja kami KKN UNJ di Pedukuhan Jogahan yang telah disampaikan oleh
teman-teman dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Semoga nanti dapat diterima dengan baik dan juga dilaksanakan secara bersama-sama di perguruan jogan ini. Sekian dari kami atas perkenalan dan juga sosialisasi program kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.